Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ada momen kocak nih yang diciptakan oleh Ibu atau Mbak Inaya Wahid atau anak dari mantan presiden kita Abdul Rahman Wahid atau kerap dipanggil atau disapa dengan Gus Dur. Ya, momen tersebut pada acara Haul Gus Dur ya kemudian menyinggung soal fufu apa, dan kita sudah tahu bahwa pasti yang dimaksud ialah Pak Samsul kan, karena itu semua disampaikan berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Samsul selama ini atau Mas Gibran ya untuk negeri kita tercinta Indonesia. Dan kemudian ada momen debat di mana Irma Caniago tak terima ketika Mulyono CS dan juga Pak Samsul itu kemudian dihina oleh Deddy Sitorus. Ya, bagi pembela Mulyono, kaum 58 dalam artian hal ini yang lebih fanatik kepada Mulyono, tentunya ia menganggap bahwa itulah momen di mana Deddy Sitorus kena smash oleh Irma Caniago. Oke bosku, mari kita simak videonya. Enggak, aku nggak mau jual sarung lagi aku. Tidak mau jualan sarung. Banyak ruginya. Jual sarung ternyata lebih banyak untuk nutupin aib. Aku jualan lain aja yang lebih cuan. Apa itu? Jual nama bapak. Jual nama bapak. Sekarang lagi ngetren, terutama di kalangan anak presiden. Lain. Jangan gitu nanti Mbak Ina aman aku sesuti. Saya cuma ngasih tahu ke Mas Priyo, jangan bela-belain jabatan-jabatan, terutama jabatan pemerintah itu nggak usah lah Mas. Apalagi Mas Priyo, nggak usah, nggak usah. Soalnya bukan apa Mas Priyo. Sehebat tadi kata Mbak Yeni, sehebat apapun kita, ya kan? Sekuat apapun kita, setinggi apapun kita, kalau Anda punya jabatan pemerintah, Anda tetap di bawah buku fakta. Agak lain. Ayo aku mulai tenang. Aku mulai tenang. Aku yo melu mulai Mas. Aku yo melu mulai. Akeh iki nih Mas. Kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Partai politik. Karena partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono. Yang endorse Samsul juga partai politik kok. Ya karena tidak ada yang lain. Mau jawab. Yang mengendorse Samsul itu partai politik. Ya bapaknya senang-senang aja. Gitu. Ya kalau mau diperbaiki ya perbaiki. Ayo perbaiki partai politiknya, jangan pragmatis. Sehingga nggak bisa disandera. Harus dibalik dong. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling paling suci, paling bener. Enggak juga. Ada apa sebenarnya di dalam PMI ini? Ngaco. Irma Caniago minta PMI diaudit. Tanda tanya besar oleh masyarakat. Betul. Gitu ya. Maka kemudian saya minta ya audit publik aja nih PMI. Lakukan audit publik dong. Kita harus tahu sebenarnya di dalamnya itu ada apa. Kenapa kok sampai sebegitunya gitu. Saling ingin menguasai gitu ya. Kan ini aneh gitu loh. Saya melihat ini aneh gitu. Karena ini kan nirlaba ya, non profit oriented. Nah, tapi ketiga yang ingin saya sampaikan, karena fungsi dari PMI ini krusial dan sangat berguna bagi masyarakat, maka yang mengelola harusnya profesional, ya, Berarti nyindir Pak Yusuf dan Kalla ini. independen, gitu. Jadi nggak ada yang mau boleh ngerebut sana rebut sini, yang nggak boleh yang ada yang klaim sana klaim sini juga, gitu.
Jadi dikelola secara profesional oleh orang yang betul-betul menguasai dan tahu bagaimana cara Secara mengelola. regulasinya gimana sih Kak Irma? Nah, itu keberadaan PMI ini? Itu yang terus terang saja kami kan belum lihat nih ADART-nya seperti apa. Nah, nanti kan kita akan di masa sidang yang akan datang kita akan RDP nih soal ini, gitu ya, soal PMI ini, gitu. Kita akan pertanyakan gitu ya, seperti apa sih sebenarnya pengelolaan PMI ini gitu. Karena bank darah itu hari ini kita harus juga pahami bahwa bank darah itu penting bagi kesehatan manusia. Apalagi sekarang ada satu obat yang bisa dibuat dari darah. Iya. Ya, yang namanya plasma. Plasma. Itu diambil dari darah. Dari darahnya masih bisa digunakan, tapi plasmanya juga membantu untuk pengobatan umat manusia. Bukan darah loh yang dijual, tapi Plasma. dan bukan dijual, tapi ini dikelola. Plasma ini dikelola untuk kesehatan masyarakat, kembali untuk kesehatan masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah ada kaitan dengan itu. Maka kemudian ini orang gontok-gontokan ini saya nggak tahu tuh. Gitu. Jadi ini perlu nanti memang akan kita tindak lanjuti nih di Komisi 9 gitu. Kenapa kok PM ini jadi kisruh gitu ya? Yang seharusnya PM ini bermaslahat bagi masyarakat. Betul. Nah ini harusnya nggak boleh kisruh gitu, nggak boleh jadi rebutan gitu. Dan sampai hari ini memang mohon maaf ya, fungsi PM itu belum maksimal gitu ya. Bagaimana masih banyak sekali rumah sakit yang membutuhkan darah itu masih belum terpenuhi. Orang masih banyak yang menjual darah loh di rumah sakit itu. Saya tahu persis itu karena waktu saya masih jadi mahasiswa di Jogja itu banyak mahasiswa yang datang ke rumah sakit untuk nawarin darahnya. Gitu. Ini uang kiriman belum datang, dia datang ke rumah sakit cari orang siapa yang perlu untuk bisa. Nah, itu kan itu nggak bagus, nggak baik dan nggak boleh. Tapi prakteknya masih banyak. Nah, artinya kinerja PMI belum maksimal untuk bisa mencukupi kebutuhan darah dari semua rumah sakit. Kan itu. Nah, maka kemudian yang harus mengelola ini orang profesional yang tahu betul bagaimana mengelola PMI ini sehingga PMI ini betul-betul maksimal kerjanya dan bisa meminimais ya oknum-oknum yang jualan darah di rumah sakit. Secara anggaran gimana Kak Irma? PMI? Itu yang saya mohon maaf hari ini saya jujur menyampaikan saya belum tahu. Karena Belum kami tahu. harus lihat dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Ya, kita tahu Irma Chaniago senantiasa membela keluarga Mulyono CS. Jadi secara tidak langsungnya menyampaikan atau memang secara terang-terangan menyampaikan bahwa stop untuk menghina atau membuli keluarga Mulyono CS. Karena sebenarnya yang salah bagi Ibu Irma Chaniago ialah partai politik. Karena mereka yang mengendorse, entah itu dulu Pak Jokowi dengan Mas Gibran yang sekarang. Ya siapa lagi yang di-endorse kan karena mereka yang mencalonkan, ya kan? Agak lain ya. Dan tentunya itu melalui pertimbangan para tokoh-tokoh politik di Indonesia bahwa ini mungkin yang tepat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah mungkin ini kita bisa berpihak di sini dan memang yang menjadi syarat itu harus di-endorse oleh partai politik ya kan. Tapi tak semestinya kita mengatakan disalahkan partai politik karena kita pikir ya partai politik ada yang cuma numpang untuk mendukung kan pasangan, ada partai politik yang mencari aman, ada yang oposisi dan semacam itu. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.